Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tangerang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikrillah dari SDN Jati 1. Perkenalkan, nama saya Padilla dari SDN Jurumudi 1 Kota Tangerang. Perkenalkan, saya Puspa Astrena Novita dari SDN Karangtengah 6. Kami di sini akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puspa, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Puspa. Syukurlah kalau ibu dalam keadaan sehat ya pada hari ini. Bu Puspa, pada hari ini ada sesi coaching dengan Pak Jikri? Benar Bu, saya berencana nanti jam 9 itu saya akan melakukan coaching bersama Pak Zikri. Oke, baik Bu Puspa. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Jikri. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Iya Bu, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih nih kepada Ibu yang bersedia untuk menjadi pengamat saya. Saya melakukan coaching bersama Pak Zikri nanti. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada saat saya melakukan observasi nanti ya Bu ya. Baik Ibu. Poin-poin yang akan saya amati saat proses coaching nanti, saya akan melihat bagaimana Ibu melakukan percakapan pada saat coaching, apakah Ibu menggunakan alur tirta atau tidak. Seperti kita ketahui bahwa alur tirta itu yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Nah, prinsip coaching itu diantaranya adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu menanyakan pertanyaan berbobot kepada coachee, nanti Ibu harus menggunakan dengan teknik rasa ya Bu ya. Rasa di sini maksudnya adalah receive, menerima dan mendengarkan semua informasi yang akan disampaikan oleh coachee. Apresiatif yaitu memberikan apresiasi. Ibu harus memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Lalu summarize artinya merangkum apa yang disampaikan coachee untuk memastikan pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Dan ask artinya mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang kita dengar dari hasil merangkum kita tadi Bu. Nah, Bu, apakah sudah jelas rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga akan berencana melakukannya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Ibu dengan rubrik penilaian yang telah Ibu sampaikan barusan. Baiklah Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya dulu ya Bu ya. Iya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi saya akan melakukan coaching yang ingin saya lakukan itu ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua itu tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik itu yang akan saya kembangkan itu yaitu observasi ya Bu ya, itu pada bagian mendengarkan. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti.
Baik, berarti Bu Puspa nanti fokus pada mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Jadi yang pertama, nanti saya akan mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian saya juga akan saat mendengar itu dan juga menyimak, saya akan bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang keduanya, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berasal dari mendengar, seperti itu. Baik Bu, saya rasa demikianlah praobservasi kali ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya Ibu silahkan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Jikri. Nanti setelah selesai percakapan dengan Pak Jikri, kita ketemu lagi untuk melakukan pasca observasi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Puspa. Silahkan Ibu lanjutkan proses coaching Ibu dengan Pak Jikri. Baik Bu. Mohon maaf, kira-kira ada waktu tidak ya? Ada yang mau saya bicarakan? Iya, ada apa nih Pak? Kebetulan saya ada waktu luang nih hari ini. Kira-kira ada yang mau dibicarakan? Ya, mau ngobrol-ngobrol sedikit aja sih Bu tentang masalah pembelajaran di kelas. Saya kan ngajar kelas 5 dan kelas 5 tahun ini itu anak-anaknya sepertinya masih sangat kecil gitu. Jadi dari sifatnya masih kekanak-kanakan gitu ya, jadi masih sering bercanda, ngobrol di kelas. Dan terlihat ketika pembelajaran selesai, biasanya kan saya memberikan evaluasi untuk melihat sejauh mana kemampuan anak ya. Tetapi banyak anak-anak yang tidak semangat begitu ketika evaluasi. Ada yang bilang, Pak jangan soal Pak gitu. Kalaupun sudah mengerjakan juga pasti banyak yang tidak selesai gitu. Jadi masih belum selesai padahal waktu pembelajaran sudah habis. Kira-kira bagaimana ya Bu kalau begini terus? Nah, kalau begitu kira-kira kondisi seperti apa ya yang Pak Zikri inginkan untuk evaluasi anak-anak? Ya, kalau saya maunya anak-anak semangat gitu begitu mengerjakan evaluasi. Jadi anak-anak mampu menjawab pertanyaan, terus mengumpulkannya tepat waktu, dan anak-anak lebih termotivasi gitu ketika evaluasi. Jadi tidak ada yang bilang Pak jangan soal Pak. Jadi maunya saya seperti itu gitu. Berarti motivasi anak itu untuk melakukan evaluasi itu lebih termotivasi ya Pak ya, intinya itu ya. Memang di kelasnya Pak Zikri ini anak-anaknya biasanya seperti apa? Jadi biasanya sih aktif, cuma memang akhir-akhir ini pembelajaran setelah pembelajaran itu akhir-akhir ini anak-anak tidak mau ketika ada evaluasi gitu. Jadi katanya malas lah, terus dibilang malas mikir, terus capek nulis, terus ya ada yang bilang capek, lapar, segala macam seperti itu. Jadi mereka ngomongnya seperti itu. Oh begitu Pak. Tapi Bapak sudah pernah tidak memberikan pengertian ke mereka mengenai tujuan evaluasinya? Saya sudah pernah memberi informasi kepada mereka bahwa tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur kemampuan mereka setelah pembelajaran selesai. Kalau begitu berarti menurut Pak Zikri itu yang menjadi permasalahan dari sisi anak-anak Pak Zikri itu kira-kira apa Pak? Mungkin ya motivasi yang kurang ketika evaluasi, motivasi anak-anak itu kurang. Nah sekarang dari sisi Pak Zikri sendiri nih, Pak Zikri pernah tidak punya pengalaman seperti ini sebelumnya? Kira-kira nih Pak Zikri punya kelebihan apa yang Pak Zikri punya untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Kalau dulu untuk motivasi belajar biasanya saya menggunakan teknologi Bu. Jadi biasanya saya pakai Infocus, terus lihat video, terus menyanyi yang berhubungan dengan materi dan lain-lain. Wah kalau begitu udah bagus sekali Pak, dengan adanya video itu sudah sangat menarik dan anak-anak pun juga pasti akan termotivasi itu Pak.
Nah, kalau begitu Pak, bisa tidak dengan kelebihan Pak Zikri ini untuk masalah anak-anak yang kurang semangat mengerjakan evaluasi ini bisa dilakukan gitu seperti itu Pak? Oh iya ya, kenapa saya tidak pernah terpikiran ke sana ya? Saya pernah lihat di YouTube itu Bu, tentang evaluasi menggunakan quizzes, tapi yang basisnya paper mode. Nah, coba Pak Zikri cari mengenai hal itu lebih dalam ya Pak. Bisa tidak diterapkan di kelas, dan juga kira-kira siapa guru yang bisa diajak untuk bersama membahas masalah ini. Mungkin ada yang pernah merasakan yang Bapak rasakan. Oke, baik. Kalau berarti setelah ini saya akan mencari guru kelas 5 untuk diajak bekerja sama untuk mencari mendalami quizzes ini. Nanti juga kita akan cari bersama-sama bagaimana penerapannya di kelas. Lalu sepertinya nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah juga. Izin dengan kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan guru kelas 5 yang lainnya. Terima kasih Bu atas sarannya. Iya, sama-sama Pak Zikri. Semoga bisa terlaksana nantinya ya. Jangan lupa kasih kabar saya kalau sudah ada hasil baiknya ya Pak. Baik Bu, terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar dan saya perhatikan sangat menarik sekali. Perasaan Ibu bagaimana tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah perasaan saya setelah melakukan coaching saat ini tuh harapan saya sudah bisa tercapai ya Bu. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu bisa tersampaikan ya Bu. Seperti itu. Nah, baik Bu, pada saat coaching itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya sudah merasa mampu untuk fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta seperti itu Bu. Oke, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan ataupun indikator yang Ibu harapkan? Ya, menurut saya sudah Ibu. Oke baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Baik Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya tadi pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan sangat baik, di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching menggunakan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan coaching dalam sesi coaching tersebut. Ibu juga sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan untuk beliau merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip di dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh dan kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti Ibu sampaikan saat pra-observasi tadi, fokus pada kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Iya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu tadi yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Saya senang Bu mendengarnya. Saya berterima kasih atas umpan balik yang telah Ibu sampaikan. Sama-sama Ibu. Nah Bu, dari hasil coaching yang telah dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berikutnya? Saya berencana kedepannya saya akan melakukan latihan-latihan ya Bu secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching pun bisa menyampaikan apapun permasalahannya itu. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Baik Bu, saya akan berusaha terus belajar ya Bu ya dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi Bu. Amin. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi?
Kalau menurut saya sudah cukup Ibu. Terima kasih hari ini. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Puspa. Baik Ibu. Assalamualaikum.